Coba lihat sebelah kiri kanan, katakan Bapa sangat mengasihimu. Coba katakan sekali lagi dengan sukacita, dengan senyuman yang indah, yang terbaik. Katakan Bapa sangat mengasihimu. Oke. Saudara masih ingat minggu lalu kita belajar tentang kesamaan demi kesamaan yang terjadi di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Soal Pentakosta, soal Roh Kudus yang bekerja di perjanjian lama, kemudian di perjanjian baru itu seperti apa. Saudara mempelajari Roh Kudus dari satu sisi yang berbeda, bukan seperti pemahaman atau pandangan pada umumnya. Anda harus memahami dulu dari satu pengertian Roh Kudus dalam arti lurus, yaitu Roh Kudus atau ruak, hakodes, angin, kuasa, ya. Bukan bicara tentang satu pribadi dulu, tetapi satu kuasa, satu otoritas yang keluar dari dalam diri Bapa. Amin. Oke. Sehingga peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem adalah peristiwa di mana Bapa yang kudus itu mencurahkan kuasa, otoritas kepada murid-murid, kepada para rasul. Dan itu dinyatakan dengan apa? Ketika Petrus berdiri dan dia menyampaikan sabda Bapa, ada 3.000 orang itu bertobat. Dan juga dalam pelayanan demi pelayanan mereka, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat itu terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Itu yang terjadi, teman. Jadi Anda bisa memahami bahwa pekerjaan Roh Kudus bukan sekedar terjadi waktu di perjanjian baru saja, tetapi sudah terjadi nun jauh di sana. Katakan sebelah kiri kananmu, sudah terjadi dari awal. Sebelum dia yang kudus dan benar itu turun dalam tubuh manusianya, sudah lama terjadi. Kalau kamu makanya baca Alkitab itu jangan hanya cuma terfokus di perjanjian baru saja. Anda juga harus mempelajari di perjanjian lama. Bagaimana Roh Kudus itu memenuhi seseorang, kemudian meninggalkan lagi. Bagaimana dia masuk lagi, bagaimana dia keluar. Jadi setiap kali Roh Kudus itu masuk dalam tubuh seseorang, terjadi sesuatu. Keluar lagi. Jadi tidak tetap. Perbedaannya itu saja. Dulu tidak tetap, sekarang roh itu hidup di dalam setiap kehidupan manusia. Dan permanen begitu. Ada amin? Tetapi kan ada syarat. Kenapa bisa dulunya itu naik turun, keluar masuk terus? Karena memang manusia itu tidak bisa menjaga dirinya. Tidak ada dalam satu posisi dia telah menerima pengampunan secara penuh. Bisa nangkap sampai di sini? Dulu pengampunan manusia itu terima dari apa? Proses penyembelihan hewan. Lewat proses penyembelihan. Jadi ambil seekor domba atau kambing atau sapi, dipotong. Darahnya dan juga dia punya lemak-lemaknya dipersembahkan buat Bapa. Nanti api dari langit datang melahap habis semua darah, semua lemak-lemaknya dikasih kepada Bapa, diambil berarti diterima doanya, diterima pengampunannya, diberikan pengampunannya. Dagingnya bagi-bagi jemaat. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu dulu. Ya. Jadi kalau manusia mau berubah, mau menerima pengampunan harus potong. Berarti manusia sama seperti tanpa disadari, betul tidak? Tanpa disadari. Karena pengampunannya manusia itu harus lewat darah apa? Ya darah hewan dulu. Harus diakui, kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan sombong. Memang itu seperti itu dulunya. 1, 2, 3. Ya. Tetapi kamu lihat, Bapa kita kan tidak mungkin membiarkan manusia terus hidup sama seperti hewan. Masa dia menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia, tapi untuk menerima pengampunan manusia masih membutuhkan darah hewan. Berarti manusia masih lebih rendah daripada hewan. Karena untuk bisa menerima pengampunan manusia butuh hewan. Bisa nangkap sampai di sini? Makanya dia turun menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Kemudian mengorbankan dirinya. Darahnya tercurah, tubuhnya tercecer kemana-mana. Supaya apa? Anda tidak lagi sama seperti hewan. Tapi Anda sudah sama seperti dirinya. Setuju, katakan amin. Kembali kepada posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ketika Bapa menjadikan Adam, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Itu kembali pada posisi itu, teman. Ada amin. Nah sekarang untuk bisa mencapai pada posisi itu tidak segampang itu, teman.
Bukan sekedar kamu percaya, saya ulang-ulang di sini supaya kamu ada di posisi yang benar. Bukan sekedar kamu jadi orang Kristen, kamu percaya kepada Tuhan Yesusmu, kemudian kamu langsung menerima pengampunan. Belum tentu, kakak. Untuk bisa melahirkan pengampunan yang kamu bisa terima sekarang, itu butuh proses atau tidak? Butuh proses. Lihat, saya kasih jelaskan pelan-pelan. Proses pertama, dia itu pencipta. Oke? Dia itu pencipta yang kudus dan yang benar. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 14 begini, dan firman itu telah menjadi, firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu telah menjadi daging. Anda bisa lihat. Maka dia pencipta yang kudus dan benar itu meninggalkan semua kuasa dan otoritasnya. Kata Filipi atau Efes berkata bilang begini, dia mengosongkan diri dia dan mengambil rupa seorang manusia, turun menjadi manusia. Lihat, dia menjadi manusia itu dia butuh mengosongkan dia punya diri. Dia butuh meninggalkan semua otoritas, kuasa, semua dia kasih tinggal. Identitas dia sebagai pencipta dia kasih tinggal. Makanya ketika murid-murid dia tanya, menurut kamu siapa aku? Tidak ada satu murid pun yang tahu siapa dia. Betul tidak? Makanya yang lain satu bilang begini, engkau rabi. Satu bilang begini, engkau nabi. Satu bilang begini, engkau ini, engkau ini. Hanya Petrus yang tarik dia ke samping bilang begini, engkau Mesias. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bertobat. Omong kuat. Kenapa saya harus bilang omong bertobat sama kamu? Karena kamu keseringan sekali hanya baca perjanjian baru. Kamu tidak baca perjanjian lama. Tidak ada yang bisa kamu putuskan. Oh, karena kami sudah hidup di perjanjian baru, kami baca saja perjanjian baru, perjanjian lama selesai. No. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kamu tidak bisa baca perjanjian baru tanpa kamu baca perjanjian lama terlebih dahulu. Karena penggenapan dari semua yang tertulis dalam perjanjian, semua penggenapan di perjanjian baru adalah semua yang tertulis di perjanjian lama. Jadi kalau kau mau tahu apa yang terjadi di perjanjian baru, lu harus tahu dulu yang terjadi di perjanjian lama. Setuju? Katakan amin. Iyalah, coba lihat sebelah kiri kanan. Lu pikir enak? Iya, sampai 7 perkataan Tuhan Yesus ada perkataan-perkataan yang diambil dari Mazmur, dikasih masuk ke situ. Nah ada, makanya di perjanjian lama kamu harus kuasai. Kalau tidak, enggak bisa. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi pulang itu baca bukan baru sah, lama ju, 1, 2, 3. Ada amin? Supaya orang ngomong tuh, bisa begitu kakak. Iya, jadi dulu pakai darah hewan. Sekarang sudah pakai darah manusia. Ini darah hewan ini membuktikan bahwa manusia itu sudah sama seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Bapa kita yang menciptakan kita tidak mungkin membiarkan manusia terus pengampunan itu pakai darah hewan terus. Setuju? Katakan amin. Dia berjuang dan berusaha untuk bisa manusia itu kembali pada posisi yang dirindukan oleh dia. Yaitu serupa dan segambar dengan dia. Dia turun jadi manusia. Proses untuk turun menjadi manusia kakak, itu tidak gampang. Dia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Itu masalahnya. Saya nangkap sampai di sini. Kamu lihat, saya kasih kamu spill sedikit. Di dalam diri Bapa itu ada murka yang menyala-nyala. Tapi di dalam diri Bapa juga ada kasih yang luar biasa. Sekarang, dia lihat Adam punya kesalahan, murka tidak Bapa kita? Sangat murka. Sangat murka, marah dia, pastilah. Hukum sudah dikasih tahu, peraturan sudah diberikan, tapi Adam tetap menanggalkan kehormatan Bapa yang diberikan Bapa kepada Adam. Itu marahnya Bapa. Makanya Bapa meninggalkan Eden waktu itu. Bisa nangkap sampai sini? Bisa nangkap? Sampai lihat manusia itu sampai begini. Kalau ada kamu baca di perjanjian lama, dia merobek kelam pekatnya, kemudian untuk melihat manusia di bumi. Maka yang dia lihat manusia di bumi itu campur baur dan kosong. Itulah yang membuat api murka Bapa itu menyala dan sangat amat dahsyat amarahnya. Makanya dia tidak suka lagi dengan bumi, dia tidak suka lagi dengan manusia. Tapi lihat, ada sisi lain daripada diri Bapa, yaitu kasih. Amin. Kalau bahasa kasih yang lebih dalam lagi namanya kerahiman. Ngomong kuat, kerahiman. Ya, kalau kamu teman-teman yang Protestan paling
Kerahiman itu apa? Karena tidak terlalu suka dengan itu bahasa, atau memang tidak keseringan didengar di gereja Anda masing-masing. Tapi di Katolik sudah biasa dengar kata kerahiman. Kerahiman itu lebih daripada belas kasihan, lebih daripada kasih, supaya kamu tahu. Kasih tahu sebelah kiri, makanya belajar jangan berpikir kamu lebih baik dari yang lain. 1, 2, 3. Amin. Ada amin? Bisa nangkap sampai di sini. Jadi ada murka, ada kasih atau kerahimannya di sini. Dua-duanya sama kuat tidak? Katakan sama-sama kuat. 1, 2, 3. Kasihnya kuat, tapi amarah dan murkanya juga kuat. Sekarang bagaimana menaklukkan yang satu, memilih yang satu untuk bisa menggenapi rancangannya dia, yaitu salib harus terjadi di bumi. Kamu lihat Bapa itu berjuang dengan dirinya untuk tunduk kepada apa yang menjadi keputusan dia. Kalau waktu itu dia pilihnya adalah murka, tidak ada pengampunan bos, tetap pakai hewan. Amin. Pengampunan tetap ada tapi pakai bunuh hewan. Tetap ada yang namanya korban binatang. Kalau sekarang kan yang dibuatkan oleh orang Yahudi dan orang Muslim, atau Idul Adha, korban. Itu korban sembelihan, korban hewan, korban untuk pengampunan dosa 1 tahun. Kemudian pakai strata-strata, yang miskin sekali cukup pakai burung perkutut atau burung merpati. Yang menengah itu pakai domba, yang sudah kelas atas pakai kerbau atau sapi. Kasih tahu sebelah kiri kan, tergantung Anda pun duit. 1, 2, 3. Ya itu di zaman dulu. Begitu. Kalau tidak ada kasih yang dia pilih. Tapi kan puji Bapa, kasih itu yang dia pilih. Setuju, katakan amin. Kerahiman itu yang dia pilih. Makanya dia tunduk dengan keputusan dia, yaitu kasih itu. Dia turun. Dia melepaskan semua identitas sebagai pencipta, supaya kamu tahu. Meninggalkan semua kedahsyatannya. Kalau waktu itu dia turun dengan kedahsyatannya, semua orang pasti bertobat. Setuju, katakan amin. Tapi kan dia turun kepada satu pribadi. Lewat satu pribadi. Bunda Maria ini terus ada di situ. Kemudian yang mendampingi Bunda Maria seorang namanya Tuanku Yusuf. Seorang tukang kayu yang miskin, kakak. Yang tidak ada apa-apa. Yang sangat-sangat sederhana. Baik ini wanita ini dan ini pria ini sangat sederhana. Makanya jangan heran orang bilang begini. Lu bilang lu Tuhan Allah. Ibumu dan bapamu itu kami kenal. Sangat miskin. Siapa lu? Bisa nangkap sampai di sini. Karena dia datang dengan sangat sederhana. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dia pencipta turun jadi manusia dalam kesederhanaan. 1, 2, 3. Saya ingin bawa kamu ini punya pola pikir. Dia yang begitu dahsyat saja. Dia turun dalam kesederhanaan. Begitu luar biasa teman-teman. Artinya dia punya perjuangan dari awal itu susah setengah mati tidak? Sangat susah teman-teman. Kamu lihat setelah itu kakak teman-teman. Prosesnya itu kan bukan hanya cuma lahir-lahir bronjol habis itu selesai. Tidak kakak. Ada peristiwa demi peristiwa. Ada rancangan demi rancangan untuk membunuh bayi itu. Makanya mereka mengungsi ke Mesir, mengungsi ke sini. Anda harus tahu Israel ke Mesir itu sekitar 900 km. Dan Bunda Maria bersama Tuanku Yusuf itu berjalan pakai kuda atau keledai atau pakai apa? Onta. Jalan kaki. 900 kilo. Kalau Kupang Atambua ini kecil 6 jam saja. Berapa kilo? 200-300 kilometer. Ya mungkin kamu jalan dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi tantangannya kayak apa? Luar biasa. Tetapi itu jalan yang harus mereka lalui. Jadi Anda bisa lihat teman-teman betapa luar biasanya perjuangan kita punya Bapa ini. Agar kita itu ada di posisi yang diinginkan oleh Dia teman. Saya nangkap sampai di sini ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tetap semangat. Sekali lagi katakan tetap semangat. Sekali lagi katakan tetap semangat. Iya. Jadi seseorang itu untuk mengalami yang namanya Pentakosta itu tidak gampang. Bukan hanya cuma lu datang duduk kemudian 10 hari papoko tangan di Anda pun gereja masing-masing. Kemudian hari yang ke-10 kemudian Roh Kudus tercurah. Kemudian kamu bilang kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu menggampangkan penciptamu. Kamu menganggap remeh dia. Kamu tidak mengerti perjuangannya. Makanya kenapa dia bilang kamu belajar proses yang pertama Israel dengan proses yang kedua setelah ada salib.
Orang Israel, kamu lihat ini, saya bawa kamu lebih. Waktu mereka merayakan Paskah, Paskah itu adalah satu peristiwa memperingati bagaimana mereka itu mengingat perjuangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kamu lihat, waktu Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu mengalami bapa atau mengalami mujizat Tuhan. Mengalami bapa itu artinya mereka hidup di dalam bapa, bapa hidup di dalam dia. Atau hanya cuma mengalami mujizat-mujizat secara fisik. Lihat, selama perjalanan mereka 40 tahun kakak, mereka itu hanya cuma mengalami mujizat fisik. Mujizat. Lapar, kami butuh daging, maka puyuh datang. Kami mau makan yang agak enak sedikit manis-manis, mana turun. Kami haus, air keluar. Kami panas, tiang awan. Kami dingin, tiang api. Sampai Alkitab kalau kamu baca di dalam Keluaran itu dia bilang apa? Sampai kasutnya mereka pun tak sobek. Baju mereka pun juga tidak berbau. Artinya apa kakak? Mereka betul-betul dibungkusin di dalam kemuliaan Bapa selama 40 tahun supaya Anda tahu. Penyertaan Bapa di dalam kehidupan bangsa Israel luar biasa. Bukan hanya soal mana, bukan hanya soal burung puyuh, bukan soal cuma tiang awan dan tiang api, tetapi sampai kasutnya mereka, sampai baju mereka pun tidak ada yang sobek supaya Anda tahu. Jalan kaki, tapi mereka punya kasut tetap terbaik supaya Anda tahu. Artinya apa? Itu kecil kak mujizat yang mereka alami. Sekarang saya tanya, berontak tidak orang Israel ini kepada Bapa? Berontak tidak? Tetap berontak. Tetap melawan Bapa tidak? Melawan, buat lembu sapi. Apa namanya? Patung lembu emas, sembah di situ. Itu Israel, bos. Makanya yang masuk di tanah Kanaan bukan generasi pertama, tapi generasi yang lahir di dalam perjalanan 40 tahun. Jadi yang tua semua yang tukang melawan mati. Tetapi emangnya yang generasi baru tidak melawan? Lebih rusak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi jangan terlalu bangga ada orang Israel. 1, 2, 3. Banggalah dengan orang Indonesia. Setuju katakan amin. Israel itu kutuknya banyak. Lihat saya kasih kamu spill. Kasih ingat saya nanti saya bahas apa ya. Lihat. Yakub itu nama lain adalah Israel. Tapi untuk mendapatkan berkat daripada Ishak, Yakub itu mengikuti perkataan ibunya Ribka. Bilang begini, Ribka begini, lu bikin satu jaket, satu baju yang berbulu seperti kakakmu Esau. Maka Yakub pun berbuat seperti itu. Tapi Anda harus tahu kenapa Yakub mau berbuat itu. Padahal Yakub dalam cerita Alkitab bilang begini, ibu saya tidak mau, itu dosa. Nanti kita kena kutuk. Apa kata Ribka? Ribka bilang begini, biarlah kutuk itu ditimpakan kepada saya. Ribka ini bodoh. Dia tidak tahu ketika kutuk itu ditimpakan kepada dia, otomatis darah daging semuanya juga kena. Karena ada namanya kutuk turun-temurun. Makanya kamu bisa lihat orang Israel berontak, tukang tipu, tukang bikin setan sial segala macam, dorang. Kenapa? Ada kutuk namanya kutuk Ribka. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu tidak pernah baca kitab suci, kamu hanya cuma mendengar dari satu hamba Tuhan bilang harus ke Israel. Siapa yang memberkati Israel diberkatilah. Siapa yang memberkati Indonesia diberkatilah dia. Siapa yang memberkati Israel hari ini, yaitu kamu Israel rohani. Kamu diberkati, orang lain yang memberkati kamu, kamu pun diberkati. Iya, Bapak sudah meninggalkan Israel sudah lama. 2 kali Bapak meninggalkan Israel. Menolak Israel itu 2 kali. Yang pertama dalam peristiwa Hosea. Yang kedua dalam peristiwanya Yeremia. Hosea, Bapak suruh, lu kawin dengan perempuan pelacur. Sebagaimana seorang imam kawin dengan seorang pelacur, demikianlah engkau di hadapanku najis. Itu kata Bapak. Yang kedua Yeremia, Bapak suruh bilang apa? Yeremia, lu ambil kain, kemudian lu taruh sebagai ikat pinggang orang Israel, taruh di dalam sungai bertahun-tahun. Kemudian disuruh Tuhan, Yeremia disuruh Tuhan ambil lagi itu kain, diambil sudah lapuk, disebut dengan kain yang lapuk. Demikianlah Israel di hadapanku tidak layak. Begitu orang Kristen punya bangga dengan Israel. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Pakai otak. Ngomong. Tak usah takut. Kau buat apa takut? Dorong mau bilang, robek Alkitab. Kok Alkitab memang bilang begitu kok? Jangan bangga dengan Israel. Banggalah dengan bangsa kamu. Setuju katakan amin. Sudah
tinggal makan di Indonesia, bukan bangga Indonesia, bangga yang lain. Amin dulu. Supaya kamu tuh mengerti bahwa orang Israel itu hanya cuma mengalami kuasanya Bapa. Mereka itu dalam perjalanan itu hanya mengalami mujizat-mujizat. Mereka tuh mengalami loh, mereka lihat langsung. Kasih tahu sebelah kiri kanan, mereka lihat langsung. 1, 2, 3. Omong kuat. Tapi percaya tidak Sando? Dong percaya tidak? Makanya saya mau bilang sama teman-teman, mereka tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya Pentakosta itu secara penuh. Tidak bisa kakak. Makanya kamu lihat, saya bawa kamu, itu Israel yang di sana. Makanya mereka tidak pernah bisa mengalami Bapa di dalam hidup mereka. Mereka berpikir mereka ini umat pilihan Allah. Yes, dulu. Karena saya ada ayat saya lupa, dia bilang di dalam Matius 9 begini. Ketika Israel itu menolak Bapa, Bapa telah menyiapkan satu tempat yang jauh untuk dia menyatakan kedahsyatannya. Satu tempat yang jauh itu mana? Pulau-pulau yang jauh, kata Yesaya. Kalau di dalam terjemahannya baru bilang negara kepulauan terbesar di dunia itu Indonesia. Hanya Yesaya tidak tahu nama Indonesia waktu itu. Kalau dia tahu ada Indonesia, dia akan tulis Indonesia supaya kamu tahu. Kasih tahu sebelah kiri kan, jadi bangga buat Indonesia, buat kamu jadi warga Indonesia. Omong kuat. Nanti satu waktu ya, saya belum bisa membuka banyak hal tentang misteri Timur. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita jadi orang Indonesia dan kenapa kita harus bangga jadi orang Indonesia? Ya, Israel yang dulu sudah berlalu, sekarang kita ini kakak bangga nih. Makanya orang ajak saya ke Israel, saya tidak. Pak Victor, kita yang kita biaya semua. Belum tentu juga itu Sungai Yordan di situ tempat Tuhan Yesus baptis di situ. Belum tentu juga itu tempat Tuhan Yesus mati di situ. Belum tentu kok orang bom kiri, bom kanan kasih hancur di perang dunia kedua, perang ini segala macam. Sudah hancur semua. Yang ada yang masih utuh itu hanya cuma itu tembok ratapan untuk memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Wih, Kak Fik ini kayaknya benci mati Israel. Saya tidak benci kakak. Saya betul-betul agak sedikit ekstrim karena sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau Bapak saya bilang sutolak, buat apa saya mempertahankan dan membangga-banggakan? Kalau Bapak memilih bangsa kami, kenapa kami harus bilang kami punya bangsa model begini? Lebih baik saya bangga dan saya berdoa terus buat di hadapan Bapak saya memberkati bangsa kami. Indonesia tercinta. Kasih tahu sebelah kiri kan, harus. Ya itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangiran Laut sampai Pulau Rote. Coba lihat sebelah kiri kananmu, bangga jadi orang Indonesia. Omong kuat. Ya, jadi jangan pesimis. Kita nih hancur. Ingat, baik-baik. Dengar nih, jam berapa ini? Tanggal berapa ini? Orang semua akan datang mencari kamu di bangsa ini, kakak. Orang semua akan cari perlindungan di bangsa ini. Kamu lihat nanti. Percaya, pasti. Sekarang saja kayak, hancur ya. Jangan pesimis, percaya saja. Ya saya sudah omong, itu bangsa yang diberkati oleh Bapa. Amin. Nah, menjadi persoalannya manusia yang di dalam ini harus perbaiki diri secepat kilat. Setuju katakan amin. Nah, jangan ke bangsa Israel. Biarlah bangsa Israel itu menjadi contoh buat kita supaya kita hidup itu jangan seperti bangsa Israel yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan, yang sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi masih menolak Tuhan. Bahkan mereka lah keturunan yang berkata, salibkan dia, bunuh dia, biarlah darah orang ini tertumpah atas kami dan keturunan kami. Betul tidak? Orang Israel yang menyalibkan Tuhan Yesus supaya kamu tahu. Hari ini kan kita bicara orang Israel ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, tapi main tolak Tuhan terus. Orang Israel pun tolak Tuhan itu bukan satu kali, berkali-kali. Bapak menolak orang Israel cukup 2 kali. Sudah di hadapan Bapak tidak ada lagi Israel. Makanya kamu lihat di akhir zaman di Wahyu itu berkata, dia menyisakan dari keturunan Israel itu Yakub hanya 144.000 dari 12 suku. Yang lain binasa. Bisa nangkap sampai di sini? Karena ketetapan Bapa dengan si Yakub. Karena ketetapan Bapa dengan Abraham. Makanya dia sisakan dari keturunannya itu 144.000 saja. Jadi buat apa lu bangga? Kasih tahu sebelah kiri pakai otak.
Makanya persiapkan lu pun diri supaya lu jangan sama seperti orang Israel. Kafik itu menjelekkan sekali. Kok kenyataan? Lihat, itu Israel. Sekarang kamu lihat, dia yang kudus turun jadi manusia. Dia mau memberitahu nih, lu hidup model begitu tidak akan pernah bisa sampai pada posisi yang diinginkan oleh Bapa yang kudus. Maka saya, pencipta itu turun sendiri. Saya memberitahukan caranya. Bagaimana engkau hidup di dalam kepenuhan di dalam Bapa. Bagaimana caranya? Lihat, dia turun dalam kesederhanaannya. Dia hidup dalam penderitaan. Makanya disebut puncak penderitaan daripada Bapa itu apa? Di Golgota. Emangnya Bapa kita Yasa Tuhan Yesus ini sederhana saja kemudian susah kah? Bukan main-main. Kok mereka harus murid-murid tapi pancing ikan dulu. Ikan yang pertama lu buka ada 1-2 koin dinar. Situ lu ambil kalau lu bayar pajak. Harus pakai pancing ikan bos. Kasih tahu sebelah kiri. Makanya dia bilang apa? Kerja. Bukan lu mimpi 1, 2, 3. Ada amin? Karena di dalam kerja itu Bapa berperkara. Di dalam lu berusaha itu Bapa membuat mujizat. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan. Kamu pasti bisa. Amin. Nah, dia kasih tunjuk caranya. Dia kasih tunjuk caranya sampai pada posisi saya cerita dulu sebelum kita masuk. Kemudian salib ditegakkan. Tek. Kamu lihat kehidupan murid-murid masih sama tidak dengan orang Israel pada umumnya? Masih mengalami mujizat tidak? Masih. Mereka terpesona dengan kuasa daripada Tuhan Yesus tidak? Masih kakak. Buktinya mereka itu hanya cuma melihat mujizat apa? Waktu Bapak Yasa atau Tuhan Yesus ini ditangkap di Getsemani, lari semua ke sonde. Lari kok tidak? Lari sembunyi. Ada yang mau sok jago, Petrus sok jago, ambil parang kemudian habok itu petugas telinga. Putus. Tuhan Yesus masih ambil itu telinga, kau pasang kembali lagi di situ. Kamu harus tahu cerita Alkitab ya. Ketika Tuhan Yesus itu mau ditangkap atau Bapak Yasa mau ditangkap, orang kan tanya, ini yang mana ini? Karena mukanya kan mirip-mirip semua. Maka kan Yudas Iskariot itu kan datang cium, ini aku. Kata Yasa, ini aku. Kamu lihat kata di dalam kitab Injil itu dia bilang apa? Maka orang yang mendengar itu langsung tersungkur, terlempar semua di belakang. Artinya apa? Kuasa itu masih ada loh. Kemudian itu satu pipotong orang pun telinga, diambil lagi taruh gini. Kakak, jadi mereka semua tuh ketakutan sekali dengan Tuhan Yesus sebenarnya. Tetapi karena kebencian dan amarah yang begitu dahsyat, habis. Papokosan Tuhan Yesus mulai dari situ. Jadi kamu lihat prosesnya itu penderitaannya luar biasa kak. Tapi lihat murid-murid dulu. Murid-muridnya itu tidak ada yang mengalami Bapa loh sebelum salib. Mereka semua hidup sama seperti orang Israel pada umumnya. Yang hanya mau mengalami mujizat saja. Yang mau terima berkat sah. Tidak pernah hidup di dalam Bapa. Bapa hidup di dalam mereka. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus secara utuh. Enggak. Mereka masih mementingkan diri mereka sendiri. Buktinya Petrus pernah kok keluar dan kembali menjadi nelayan. Betul tidak? Pernah baca Alkitab? Pernah dengar cerita Petrus itu tidak mau lagi jadi murid Tuhan Yesus? Dan jadi kasta sebelah kiri, bertobat kamu, baca Alkitab. Makanya beta om jangan tanganga begini. Oh, pernah ya? Pernah. Kasta sebelah kiri kanan, bertobat sudah ya, baca Alkitab keluar rumah ya. Gitu. Supaya kamu jangan hanya dengar dari hamba Tuhan. Kamu juga harus punya waktu untuk berdiam diri, merenungkan. Setuju katakan amin. Kalau kamu hanya cuma main dengar dari hamba Tuhan miring, kau juga miring. Bisa nangkap sampai sini. Hamba Tuhan omong kosong, kemudian angkat tangan, tumpang tangan, kau jatuh. Ini hamba Tuhan urapan, omong kosong. Penuhi diri kamu itu dengan sabda Bapa. Biarlah sabda itu menguasai kamu. Pengertian itu penting, bukan kau jatuh-jatuh. Sedikit-sedikit go salah lio, berbahasa roh. Kalau orang tidak bahasa roh, orang tidak penuh Roh Kudus. Putar balik gitu. Karena ukuran orang itu dipenuhi Roh Kudus bukan dari bahasa roh, tapi buah-buah roh. Bukan bahasa roh, buah-buah roh. Kasih, panjang sabar, lemah lembut. Dia bahasa roh, dia pun mulut tuh kepada bebek sah. Menghina orang kiri, menghina orang kanan, menjelekkan kiri kanan, mendendam di mana-mana. Sonde suka ini, sonde suka itu. Coba lihat sebelah kiri kanan, stop bahasa roh.
Kalau Anda berbahasa roh tapi kelakuan masih kayak setan, berarti stop bahasa rohmu. Tapi kalau kau berbahasa roh dan diikuti dengan tingkah laku kamu yang benar, hidupmu kudus, mengampuni orang, bisa menerima orang apa adanya, mantap. Berbahasa roh lah setiap hari, lu mau bangun pagi, siang, sore, malam berbahasa roh aja. Kenapa? Disertai dengan hidupmu yang berubah. Tapi kalau kamu berbahasa roh, tapi hidupmu masih ke setan, ke hewan, ke binatang, buat apa? Berarti kamu hanya cuma mau menunjukkan bahwa saya ini juga ada Roh Kudus dalam diri saya. Semakin engkau menonjolkan dirimu dan mau menyatakan kepada orang lain bahwa kau lebih baik dari orang lain, tidak ada Roh Kudus dalam diri kamu. Karena Roh Kudus itu teratur dan tertib dan dia tidak membanggakan dirinya. Diam. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Murid-murid saja sebelum ada salib, hidupnya seperti orang Israel pada umumnya. 1, 2, 3. Apa begini ini apa? Murid-murid hidupnya sama seperti orang Israel pada umumnya. 1, 2, 3. Ya, bisa nangkapnya sampai sini ya. Nah, kamu lihat proses salib itu selesai. Ditegak berdiri. Nanti saya cerita. Yang dipikul Tuhan Yesus itu salib atau bukan? Gitu. Makanya kamu itu terlalu terbius dengan film, terbius dengan kata hamba-hamba Tuhan, terbius dengan semua yang difoto-foto. Tuhan Yesus ada pikul salib. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak ada Tuhan Yesus itu pikul salib. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hei, sudah ini Kak Victor so ajar apa? Kita ini belajar harus sinkron antara sejarah dengan tulisan. Di tulisan Alkitab pikul salib. Tetapi dalam kenyataan sejarah orang Romawi tidak pernah menyuruh seorang yang mau dieksekusi itu pikul salib. 1 salib itu dia punya bisa sampai 1 ton. Pikul sudah. Makanya salib itu ada banyak. Nanti di saya punya buku itu ada tulisan. Salib itu ada berbagai macam jenis. Di zaman Romawi kuno. Untuk mengeksekusi seorang pembunuh yang melakukan kejahatan yang berlebihan. Nah, Tuhan Yesus punya itu yang paling sempurna. Tanda salib. Salib T begini. Begitu. Nah, di situ ada namanya patibulum di tengah dengan yang ada di vertikal. Yang vertikal itu sudah ada di bukit. Yang dipikul itu patibulum. Itu beratnya 20 kg sampai 50 kilo. Beratnya. Jadi Anda bisa lihat sudah kena papoko, kena cambuk, dipikul lagi dengan itu namanya yang dipikul itu namanya patibulum. Itu sejarahnya kakak. Itu yang terjadi. Kalau Alkitab kan untuk menggambarkan manusia supaya dia tahu bahwa dia pikul salib, ya langsung ditulis pikul salib. Tetapi kalau dalam sejarah yang kita gali, bukan. Dia pikul namanya patibulum namanya, supaya kau mengerti. Ada amin. Jadi semua orang yang mau dieksekusi salib, dia harus memikul yang horizontalnya untuk dieksekusi di sana. Dia bawa ke bukit itu, dia bawa. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di film Tuhan Yesus dipaku di bawah. Tapi kalau yang sebenarnya di atas dipaku, sakitnya kayak apa? 2 kali lipat kakak. Karena dalam keadaan dia berdiri. Proses salibnya itu tegak sekali. Ngeri, berdiri. Sudah sempurna. Dan penderitaannya itu sudah sampai puncak dengan perkataan sudah selesai. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sudah selesai. Dia turun ke dalam. Dia senepi dunia orang mati. Dunia orang mati itu setan punya. Iblis. Namanya kerajaan maut. Dia melewati namanya dunia orang mati. Ke tempat yang namanya penantian namanya. Jadi ada satu tempat nanti perkumpulan orang-orang yang mati. Percaya Tuhan Yesus tapi hidup masih ke setan. Itu di penantian namanya. Kalau hidup percaya Tuhan Yesus dan dia benar-benar hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus langsung Firdaus. Ada amin. Makanya kita di sini tidak kenal nama kata sorga. Sorga itu di Hindu juga ada sorga, di Buddha juga ada sorga, di Islam juga ada sorga, di semua agama ada sorga. Dan mereka punya sorga itu bentuknya beda-beda dan unsurnya beda-beda. Makanya kita punya Alkitab kita harus lurus. Yang keluar dari mulut kita punya Bapak Yasa ketika di Golgota bilang apa? Hari ini juga engkau ada bersamaku di mana? Firdaus atau sorga? Kamu ikut lurus Alkitab atau tidak? Atau mau ikut kebiasaan kebanyakan orang? Kasih tahu sebelah kiri kan sabsu lu masuk sini.
Ya toh, you mau bilang dia tak sesat, tuh apa? Back to Bible. Kan semua pendeta bilang kita back to Bible. Ayo lurus ya. Jangan miring. Kalau sudah back to Bible berarti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, lu ikut lurus. Lurus. Karena yang lu sembah, yang lu puji, yang lu agungkan, dia punya nama Tuhan Yesus. Lu ikut. Jangan Tuhan Yesus omong lain, lu bikin lain. Hanya gara-gara lu organisasi bilang begini, hanya gara-gara orang punya doktrin bilang begini, hanya gara-gara bilang pemahaman manusia bilang begini dan sudah diterima oleh semua orang percaya, maka lu bilang itu sebuah yang benar. Belum tentu, bos. Bisa nangkap sampai di sini? Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan takut. Lebih baik dihina karena percaya Tuhan Yesus daripada dihina karena lu buat dirimu seperti setan. Katanya ikut persekutuan. Katanya ikut Tuhan. Menipu mulut, awet. Lebih baik menderita karena benar-benar lu pegang yang benar. Setuju, katakan amin. Jangan yang sembarang-sembarang. Jadi salib ditegakkan, selesai. Maka lahirlah yang namanya pengampu. Makanya sakitnya penderitaan itu seperti sakit bersalin. Seorang perempuan yang mau sakit bersalin, itu prosesnya itu digambarkan sama seperti disalib. Seperti itulah Tuhan Yesus kita, Bapa Yasa kita mau melahirkan pengampunan, sakitnya kayak begitu. Sakit sekali. Maka lahirlah pengampunan. Jentek. Pengampunan terlahir. Tapi pengampunan itu bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh. Tidak serta-merta orang percaya Tuhan Yesus langsung menerima pengampunan. Saya rasa saya punya bapak punya perjuangan itu dari awal dahsyat, Kak. Hormati perjuangan. Maka tidak segampang itu, Kakak. Amin. Kan kita harus menerima pengampunan itu kan secara utuh, secara benar dan menguasai hidup kita. Lihat. Saya lanjut setelah itu, Kakak, apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga dia keluar dari lubang kubur ini, keluar. Oke. Kemudian selama 40 hari Bapak Yasa ini, Tuhan Yesus ini menyatakan dia punya diri. Dia berjumpa dengan murid-muridnya selama 40 hari. Lihat, 3,5 tahun dengan 40 hari itu bedanya jauh sekali. Itu 3,5 tahun loh. Ini 40 hari sah. Tapi 3,5 tahun yang di sana hanya cuma melihat mujizat. Bisa nangkap sampai di sini. Tanpa mengenal Yasa itu siapa sebenarnya. Bisa nangkap sampai di sini. Bisa nangkap? Tapi yang 40 hari ini kata Alkitab, dia mengunjungi, mengajar, bukan hanya mengunjungi. Ayo Thomas taruh di sini. Ayo ini. Ini enggak. Dia mengajar tentang dirinya, dia mengajar tentang pemerintahan yang kudus dan yang benar. Dia mengajar tentang siapa dia sebenarnya 40 hari. Kenapa harus setelah salib? Karena sebelum salib kutuk dosa itu masih menguasai murid-murid manusia pada waktu itu. Bisa nangkap sampai di sini. Tapi setelah salib dia berkata sudah selesai. Tabir bait suci itu terbelah bagi dua. Itu tanda. Allah memberi tanda, Kakak. Bulan berubah menjadi darah. Kemudian gelap gulita. Kemudian tabir bait suci terbelah bagi dua. Gempa bumi yang dahsyat. Itu artinya, Kakak, apa? Semua yang menghalangi anak manusia itu datang kepada Bapa. Semua kutuk dosa itu sudah selesai. Tabir itu terbelah bagi dua. Maka semua selubung yang menyelubungi semua anak manusia, yang membuat mereka itu tidak mengerti siapa yang ada di depan mereka. Mereka tidak mengerti siapa yang sementara berjalan dengan mereka, tidur dengan mereka. Itu terlepas. Semua selubung itu lepas, Kakak. Makanya 40 hari saja. Dia butuh 40 hari saja, Kakak. Mereka penuh semua dengan pengertian. Ada amin? Beda dengan 3,5 tahun. 40 hari, bos. Dia sampaikan semua tentang dirinya. Kamu lihat Petrus, bukannya sekedar Pentakosta ini Roh Kudus turun. Tapi Petrus sudah menyala-nyala, Kakak. Dalam 40 hari itu Petrus sudah menyala-nyala. Petrus sudah berapi-api. Saudara pernah ada takut mati lagi. Itu Petrus. Itu dahsyatnya Bapak kita. Jadi 40 hari itu benar-benar begini. 10 hari untuk apa? Menguji ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Karena kan biasa begini. Ketong su panas semua nih. Woi, ketong harus beritakan izin. Tapi Bapak bilang begini, sabar.
Duduk kau berdoa dulu. Kadang-kadang kita ini tidak taat. Mau kau omong cepat-cepat, betul kau sonde. Mau kau beritakan Injil sudah. Mau bisa kafe, kau harus omong ini. Sonde bisa. Semua ada dia punya jalurnya. Semua ada dia punya aturannya. Bapak lihat, Bapak sampai mengizinkan ujian yang terakhir. 10 hari, lu taat tidak berdoa di loteng Yerusalem. Lu taat tidak, lu duduk tidak. Lu mau menunggu apa yang dijanjikan oleh Bapak. Ditetapkan oleh Bapak buat kamu. Gila, dahsyat dah murid-murid. Salib di tengah-tengah antara sebelum salib dan sesudah salib. Perkembangannya beda, bos. Waktu terjadi 10 hari, Roh Kudus turun, kakak. Jadi kalau orang bilang gini, seperti lidah-lidah api, kecil, bos. Api yang besar yang membuat semua orang yang waktu itu datang itu, ada apa ini? Mereka kan orang-orang ini. Kenapa mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa kami? Mereka belajar dari mana? Gila. Karena mereka semua dipenuhi dengan api. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kenapa Alkitab tulisnya lidah-lidah api? Coba saya tanya. Karena kalau bilang api semuanya, manusia tidak bisa tangkap dengan otaknya. Sekarang kalau saya bilang semuanya api, kau bisa tangkap dengan kau punya otak. Kalau manusia dulu, saya bisa tangkap. Makanya cara tulis itu sesuai dengan keadaan masa itu. Bisa nangkap sampai sini. Sama kayak orang Israel. Waktu lihat Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka semua ketakutan. Yang kamu dengar apa? Api itu menyala di... Tidak apa? Di... Mana ada api menyala di semak-semak, orang satu bangsa Israel lari ketakutan. Tidak ada. Yang menyala itu bukan di semak-semak. Satu Gunung Sinai menyala. Makanya dibikin pagar keliling Gunung Sinai. Kemudian orang Israel itu mundur sejauh-jauhnya. Kenapa api menyala besar? Satu gunung. Berarti waktu peristiwa Pentakosta di atas loteng Yerusalem, api atau lidah-lidah api? Api. Itu yang membuat orang-orang sekeliling itu gila, dahsyat banget. Wah, Petrus tampil. Makanya 3.000 orang bertobat memang. Bisa nangkap sampai di sini. Jadi teman-teman semua harus belajar mengerti apa yang Bapak mau. Kamu belajar, saya belajar Alkitab. Satu pasti dituntun Roh Kudus, pasti ada pewahyuan Bapak saya. Tapi saya juga harus belajar tentang sejarah. Apa yang sementara terjadi? Bapak sedang bicara apa? Ini apa? Ini apa? Supaya kita semua ini ngerti. Peristiwa itu peristiwa luar biasa. Tetapi untuk bisa sampai pada puncak di Pentakosta itu kan ada rentetan-rentetan yang harus dilewati. Setuju, katakan amin. Bukannya sekedar setiap tahun 10 hari, semua orang berkumpul 10 hari di gereja masing-masing, ibadah 10 hari, berdoa supaya dia penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh. Itu mindset seperti apa? Kamu tidak mengalami Bapak saya terlebih dahulu, kamu tidak mengalami penderitaan bersama dengan dia, tidak bisa. Makanya saya kasih di sini yang pertama, itu tadi baru pendahuluan. Itu tadi adalah supaya kamu mengerti bahwa untuk sampai pada proses Pentakosta itu tidak gampang. Ada amin? Lihat, ini sekarang menuju ke kamu. Kalau kamu mau seperti Petrus, kalau kamu mau mengalami kepenuhan seperti murid-murid para rasul di loteng Yerusalem, bukan tunggu 10 hari, bukan. Sekarang juga bisa kalau kamu mau. Tapi kan ada proses. Setuju, katakan amin. Lihat proses yang pertama, pengampunan dulu. Kamu harus terima pengampunan. Bagaimana proses pengampunan itu kamu terima? Kamu harus percaya kepada dia. Kamu percaya model apa sampai kau bisa menerima pengampunan? Karena ada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya sungguh-sungguh. Ketika dia mengalami sesuatu, dia masih minta pertolongan yang lain. Masih bisa pergi ke dukun, pergi songgo-songgo di pohon, pergi songgo-songgo di batu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu toh. Apalagi pergi di hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan, penglihatannya penuh mulut. Bukan penuh mata. Kenapa saya bilang penuh mulut? Karena di mata sesuatu ada, dia omong sembarang saja. Betul tidak Alfred? Karena Alfred yang pengalaman, tukang tes hamba Tuhan ini Alfred. Hati-hati yang hamba Tuhan sini.
Iya. Oh ini Ibu Eka ini sebenarnya sudah ada jodoh tapi kok kenapa omong jodoh? Kalau di sebelah omong-omong itu omong kosong. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Harus percaya dengan sungguh-sungguh 1, 2, 3. Ya, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kekhawatiran. Amin. Pengampunan, kamu terima pengampunan. Percaya sama dia, kamu terima pengampunan. Amin. Percaya model apa? Percaya dengan sungguh. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi yang namanya ketakutan di dalam hatimu, tidak ada. Percaya saja, walaupun di depan kamu. Seperti tadi lagu, walau 1000 rebab gitu kan, di sisiku. Kalau orang yang percaya, kau tetaplah Bapa penolongku. Kalau ini, beta ragu ini di depan ada badai, ini di depan ada masalah, ini Tuhan tolong beta kosonde. Lu sama kayak Petrus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang gini, kalau itu engkau Tuhan, saya harus ikut engkau, saya akan pergi ke situ. Tuhan bilang, ayo keluar. Dan dia jalan, betul itu air itu keras bos. Tetapi waktu di tengah perjalanannya ada badai. Ada angin yang bukan badai, sorry. Bahasa Alkitab angin sepoi-sepoi. Ini angin sepoi-sepoi bikin runtuh imannya Petrus guys. Maka Petrus langsung tenggelam kosonde. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kadang-kadang itu kerikil-kerikil halus itu membuat ketong itu patah arang. 1, 2, 3. Ya kalau batu yang besar langsung bilang gini, ada batu besar langsung menghindar, betul kosonde. Tetapi kalau pasir, enteng saja. Ingat, ada pasir yang campur oli. Minyak. Jadi butuh pengampunan. Jadi Anda bisa tahu sekarang, pengampunan itu bisa kita terima dengan kepercayaan kita kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua teman-teman, yaitu lewat proses penderitaan. Anda tidak bisa mengalami Pentakosta kalau Anda tidak masuk dalam proses penderitaan. Coba kita buka 1 Petrus dulu. 1 Petrus 4. Baca ayat 1. 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang kedua teman, terus sampai ayat 4. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Bapa. Terus, kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Terus, yang sama dan mereka memfitnahkah? Ini yang keempat, ini efek. Kok dulu kan lu sama-sama dan saya. Lu juga minum mabuk, lu juga isap rokok, lu juga kiri kanan, harba biruk orang Kupang bilang. Tetapi kok kamu sekarang berubah? Kamu tidak lagi seperti kami. Oh kamu begini-begini. Nah, memfitnah begitu teman. Jadi Anda harus tahu, untuk bisa mengalami Pentakosta, untuk kamu bisa mengalami Roh Kudus itu turun dengan api yang besar dalam hidup kamu teman, kamu harus apa? Mengalami penderitaan badani. Kenapa? Karena Kristus pun juga telah mengalami penderitaan badani. Kamu harus melengkapi diri kamu dengan pemikiran yang sama, dengan pola yang sama. Penderitaan badani itu apa Kak Victor? Coba lihat ayat yang 1 tadi. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Karena baca. Iya apa? Ayat yang kedua, lihat. Berhenti berbuat dosa itu seperti apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa teman? Tetapi menurut apa? Jadi penderitaan badani yang kita harus miliki itu apa? Stop berbuat dosa. Stop ikut ini keinginan daging. Stop ikut keinginan mata. Keangkuhan hidup. Stop. Stop ikut hawa nafsu. Lihat ayat yang ketiga. 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk apa?
melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa apa? Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum. Dan itu kan semua keinginan daging, guys. Semua kita ini mau supaya Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Setuju, katakan amin. Bahkan kita hidup di dalam Bapa. Semua kita pasti mau seperti itu. Tetapi kan itu bukan sekedar lu percaya Tuhan Yesus, habis itu lu pergi gereja hari Minggu datang persekutuan doa, habis itu lu langsung ke penuhan Roh Kudus, omong kosong. Selama lu tidak berhenti berbuat dosa, selama lu tidak masuk dalam penderitaan badani, walaupun lu pelayanan pagi, siang, sore, malam, lu masih hidup dengan keinginan daging, kira mata kangkuan hidup. Buset, omong kosong, kau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mau lu bahasa roh, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa kayak bahasa yang tidak kau mengerti, tetap lu bukan Roh Kudus yang penuhi lu hidup. Lu hanya cuma menggerakkan lu punya bibir mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Orang yang ngomong sika, lu juga sika. Coba lihat sebelah kiri kanan. Harus penuh dengan Roh Kudus itu, lewati penderitaan badani dulu. 1, 2, 3. Amin. Omong kuat, amin. Ya kalau di sana kan begitu toh. Mau jadi pemimpin persekutuan doa harus minimal tuh bisa bahasa roh. Karena itu karunia. Saya bilang kamu bertobat semua kamu sini. Makanya semua orang tidak suka saya di Soe. Supaya kamu tahu ya. Jadi kenapa orang itu tidak suka saya di Soe? Karena saya belak-belakan. Saya bilang gini, Anda mau ikut aturan Alkitab atau mau ikut semua kebiasaan manusia yang dibangun dengan pemikirannya? Semua tidak bisa jawab. Kalau mereka bilang ikut pemikiran manusia, dosa. Kalau mereka bilang ikut Alkitab, kenapa lu sendiri buat? Jadi Anda ini mau jadi Kristen yang turut dan taat pada perintah Tuhan atau mau ikut aturan-aturan yang manusia buat? Jawab. Kalau Anda mau ikut aturan yang manusia buat, tidak usah ada di sini. Kalau Anda mau ikut aturan yang Bapak saya buat dan diizinkan oleh para rasul ini, diizinkan para rasul untuk menulis, dan kamu harus ikut, mari kita sama-sama mengikuti. Supaya orang mau bilang kita begini, kita sama-sama toh. Kalau kamu tidak mau sudah, orang mau bilang saya terserah. Karena nama Bapak saya dihina, saya dikucilkan, saya tidak diakui, saya tidak diundang kiri kanan, saya tidak pusing. Lebih baik saya beritakan yang benar dan kamu menerima dengan sukacita. Kamu punya roh itu selamat, jiwa kamu selamat. Itu yang jauh lebih penting. Bukan soal ketenaran, bukan soal nama besar, bukan soal uang kakak. Ada yang di otak ini lebih dari harta benda kakak. Itu yang akan dicari oleh bangsa-bangsa. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini. Jadi untuk bisa kepenuhan di dalam Roh Kudus, mengalami Pentakosta harus apa? Menderita badani. Anda harus berjuang. Hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Emangnya semua orang bisa jadi kudus? Tidak bisa. Tapi kan Bapak mau engkau kudus, berarti Bapak menghargai perjuangan. Maka dia akan menolong kamu. Maka dia bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan semua yang baik bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Berarti kalau kau percaya sama dia, dia bilang hendaklah engkau kudus, kau berjuang dong. Maka dia akan turut bekerja supaya engkau benar-benar kudus adanya. Amin. Sempurnalah engkau sebab dia sempurna. Apakah ada orang sempurna? Semua orang berkata tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Allah saja. Tapi kalau Tuhan Allah bilang hendaklah engkau sempurna, berarti engkau bisa sempurna tidak? Sangat bisa. Makanya berjuang. Karena dia akan turut bekerja bersama dengan engkau untuk menjadikan kamu sempurna di hadapan dia. Berjuang dulu kakak. Wih, saya pun daging terlalu kuat. Ya lu manjana dan lu pun daging. Ih, kata susun bisa tahan lekafik. Lawan. Sedikit-sedikit itu jahatin sedikit ini tubuh. Jangan mau ikut ini tubuh pun mau sah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan manja ini tubuh. 1, 2, 3. Makanya bercerminlah setiap hari. Bukan untuk memperlihatkan, menyatakan lupung kulit itu cantik, bagus, kulit mulus, rambut sudah mulai berair, kemudian bibir sudah bagus, kulit sudah mulus, semua cantik lah, ganteng lah. Jangan lu hanya lihat lu pun diri itu bilang gini, saya ganteng, saya cantik, saya ganteng, saya cantik. Sekarang berubah, sudah begitu sudah selesai, pasti ganteng, pasti cantik. Sekarang lu harus bilang begini, daging, lu jangan bikin beta susah, lu jangan bikin beta ini berbuat dosa ini hari. Daging, lu bertobat daging. Omong sama dirimu.
Taklukkan dirimu kah? Setuju, katakan amin. Pasti bisa. Kalau hari ini belum ada cowok yang mau sama lu, sudahlah. Jangan lu susah sama kayak orang, kayak susah tahu laku-laku tuh. Kemudian gini, ini saya, inilah aku. Sudah cukup. Pasti kalau memang Bapak izinkan engkau menikah, maka dia akan memberikan kamu yang terbaik. Tapi kalau belum pun juga tidak usah jalan-jalan ya Om Paul, oke? Sabar, bisa mengerti Cesar? Semua indah pada? Ya, kan tahu ayatnya, semua indah pada waktunya. Tapi kadang-kadang waktunya itu maunya cepat-cepat semua, gimana sih? Coba lihat sebelah kiri kanan, makanya birahi saja, nafsu saja, 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini teman-teman. Anak muda, kita ini paling susah lawan daging. Tapi kalau kita semua berhasil lawan kita punya daging, surga bersuka, bukan surga, Firdaus bersuka cita. Sion bersuka cita. Kenapa? Semua kita ada dalam standarnya Bapa. Maka di sana akan bersorak haleluya, haleluya. Sampai di bumi terdengar suaranya. Kenapa? Ada 50, 120 orang, 150 orang di sini misalnya. Mereka betul-betul hidup melawan mereka punya keinginan diri sendiri. Mereka mau menderita badan ini. Orang lain makan daging, dia tidak makan daging. Ya toh? Orang lain ini dia sonde. Pokoknya dia hidup benar-benar ini seturut dengan yang Tuhan mau ini. Pokoknya ini Yesus banget. Ini Yesus banget. Coba lihat dalam dirimu. Ini Yasa banget, Yesus banget. Artinya kamu bukan lagi kamu, melainkan Kristus yang hidup di dalam kamu. Sehingga kamu menjadi Injil yang terbuka yang dilihat oleh semua orang. Yang dilihatnya bukan kau, tapi Bapa dalam kamu. Makanya menderita dulu. Salibkan daging dulu. Setuju, katakan amin. Sudah siap? Jawab di hati, jangan jawab di mulut. Karena di mulut itu munafik semua. Hati ini pastikan di dalam, bisa kok sonde. Bisa kok, pasti bisa. Sekarang mantapkanlah hatimu. Mantapkanlah pikiranmu. Bahwa dia akan turut bekerja. Membantu dan menolong kamu. Untuk bisa menaklukkan keinginan kamu sendiri. Setuju, katakan amin. Ada amin? Yang berikut, yang terakhir. Kalau kamu mau mengalami Pentakosta, Roh Kudus turun, api itu membakar kamu. Maka kamu harus lahir baru. Harus apa teman? Lahir baru. Minggu depan saya akan bahas tentang lahir baru. Ya, akan berbeda sekali dengan pandangan banyak gereja. Tapi sesuai dengan kitab suci dan lebih ekstrim. Dan kamu semua harus bisa. Kalau mau. Kalau orang bilang, oh lahir baru. Oh sudah tinggal ini pergi baptis. Sudah keluar lahir baru. Oh enggak segampang itu bos. Itu menurut mereka. Tapi kita kembali. Back to back. Kembali ke Alkitab. Alkitab omong apa? Kita lurus dong. Mau jadi manusia baru. Tapi tidak mau menderita. Tapi saya sudah mau siap Bapak Pendeta. Saya mau sudah siap untuk menjadi manusia baru. Maka di training atau di apa Eka biasanya apa Eka masuk apa? Sebelum baptis apa? Berapa bulan kalau di gerejamu? Apa? Itu katekesasi basong di sini. Eka apa? Pengajaran berapa bulan? Tidak sampai bulan toh? Tidak sampai minggu. Setelah itu langsung disuruh orang pergi. Ini kalau di gerejanya KEK atau di teman-teman yang lain. Kemudian langsung coloh. Kemudian keluar begini. Langsung saya sudah jadi manusia baru. Saya tidak menentang mau lu mau salam, kalau mau baptis percik, kalau mau pakai bendera, kalau mau pakai pasir itu urusan Anda. Tetapi Anda harus tahu kronologis untuk sampai di itu posisi. Anda harus melewati setiap proses yang diizinkan oleh Bapak. Setuju, katakan amin. Jangan main colo-colo orang sah. Baru bikin KKR satu kali di Polda, langsung tarik-tarik orang, colo-colo sah. Pas itu orang ini tidak tahu, dia bertumbuh, dia mengenal Bapak, dia mengalami Bapak atau tidak. Kakak, segampang itukah orang itu menjadi manusia baru? Kekristenan ini sama seperti orang main entertain saja. Mau selamat, ini. Mau ini. Langsung ini sah.
Susah begini, 5.000, 35.000. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bapak kita saja meninggalkan dia punya kedahsyatan. Dia menderita. Dia, lihat saya. Penderitaannya itu seperti anjing, supaya kamu tahu. Makanya orang perlakukan dia itu seperti anjing di Golgota tuh kakak. Ngeri. Menghina dia tuh kayak apa? Makanya orang lewat itu Golgota, angkat sandal, buang. Elu nih, buang, lempar dengan batu, buang sandal. Setiap kali mereka lewat itu jalan di Golgota kakak, mereka hanya menghina. Makanya kamu lihat dia dicambuk itu film The Passion of Christ itu kurang kakak. Sedih. Makanya saya punya kesaksian, saya tulis tentang salib. Saya nangis, saya bilang, Bapak maafkan saya. Kalau saya terlalu kiri kanan, minta maaf Bapak. Terlalu sedih. Habis itu kau menggampangkan, mau selamat, tinggal ini sah. Lu tinggal pindah gereja, aman sah. Kasih tahu sebelah kiri kanan, tidak ada pindah-pindah gereja. Karena gereja tidak menyelamatkan Anda, setuju katakan amin. Yang menyelamatkan Anda itu iman Anda. Dan perjuangan Anda untuk hidup, untuk mematikan seluruh keinginan daging kamu. Setuju katakan amin. Bukan soal gereja organisasi. Oh mau selamat, ikutlah Sarves pasti selamat. Siapa yang ngomong? Sesat. Karena Sarves bukan menyelamatkan Anda. Membimbing Anda untuk ada di jalan yang penuh keselamatan. Ya dan amin. Memberitahukan yang benar, yes. Membimbing kamu untuk berjumpa dengan Bapak saya. Ya dan amin. Kan kamu yang mengalami sendiri. Saya menuntun kamu. Memberitahukan kamu rambu-rambunya. Memberitahukan kamu caranya. Keputusan untuk mengikuti itu kan kamu. Karena keselamatan itu dari kamu. Kamu yang menentukan kamu selamat atau tidak kan kamu. Bapak yang menyediakan keselamatan tapi kan kamu. Mau atau tidak? Makanya imanmu yang menyelamatkanmu. Kalau kau punya iman yang benar baru selamat. Kalau kau hanya punya cuma iman karena kau terlahir dalam keluarga Kristen, maka lu percaya Tuhan Yesus. Bukan karena kau mengalami perjumpaan pribadi dengan dia, mengalami penderitaan badani, percuma. Ini bukan soal lu mau agama Katolik, lu mau agama Kristen Protestan, lu mau agama apa? Bukankah? Ini soal lu percaya dia dengan sungguh atau tidak. Setuju katakan amin. Karena kita ini kan terkurung dengan organisasi gereja, agama ini, tata cara. Makanya orang berkala itu tata cara, betul tidak? Satu percik, satu selam. Satu susalam lagi, satu super jenis, satu lagi tambah di Pusendok Patah pakai bendera. Orang bilang yang penting asal Bapa Putra Roh Kudus, itu yang penting. Siapa yang ngomong? Jadi teman-teman, ayo. Jadilah pemuda yang kritis, setuju katakan amin. Jangan pernah takut menyuarakan yang benar. Lakukan apa yang Bapak mau, makanya hidupmu, hidup yang benar. Siapa mau mencela kamu, tidak bisa mencela. Kenapa? Mereka tidak mendapati satu celah pun dalam hidup kamu. Setuju katakan amin. Ada amin? Yang terakhir itu apa? Lahir baru. Minggu depan. Kalau saya bahas ini, besok pagi berpotong pulang. Karena itu panjang. Ada api, ada air, ada roh. Itu apa? Tapi dua ini praktek dulu. Yang pertama, pengampunan. Yang kedua, sudah siap menderita teman? Jawab di hati. Saya hanya lihat dari kau punya suara hati. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ayo semangat. Kita harus mengalami Pentakosta. 1, 2, 3. Katakan, ayo semangat. Kita harus mengalami Pentakosta. Jadi kalau ada tahun depan ada acara 10 hari kita berdoa di gereja, ikut saja. Tapi usahakan kau sudah dari awal Januari itu sudah menderita memang ya. Ada amin happy. Jadi happy sudah menderita memang dari awal Januari. Bukan pas mau 10 hari, di gereja bilang 10 hari happy pimpin hari yang ketiga keempat baru happy mulai persiapkan diri. Omong kosong. Jadi kalau hari ini tiba-tiba bilang gini, saya mengalami omong kosong. Kau harus mengalami penderitaan badani dulu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Emang enak jadi orang Kristen. 1, 2, 3. Kuat. Kuat. Lagi. Omong tuh kuat, jangan kamu, memang tidak enak bos. Siapa yang suruh kau jadi Kristen? Omong, emang enak jadi orang Kristen. 1, 2, 3.
Jangan kau percaya dengan kata-kata muluk dari banyaknya hamba Tuhan bilang begini, percaya pasti Tuhan Yesus memberkati Anda. Siapa yang ngomong? Kalau ketong ikut Tuhan Yesus pasti Tuhan Yesus berkati kita. Apa? Kau ikut Tuhan Yesus siap menderita. Tidak ada ikut Tuhan Yesus diberkati. Kalau kau hanya kejar berkat, tak usah ikut Tuhan Yesus. Kau kerja saja banting tulang, kau jujur saja di tempat kerjamu, lu bikin lu punya usaha itu penuh dengan entertain yang bagus, maka kau pasti diberkati. Betul kah Sante? Coba lihat sebelah kiri kanan. Tak usah Tuhan, kalau mau diberkati itu gampang. Lu kerja banting tulang, pasti lu kaya. 1, 2, 3. Buktinya semua orang kaya ateis toh? Saya tanya, orang kaya semua ateis tidak? Ateis bos, tidak percaya Tuhan. Bill Gates tidak percaya Tuhan. Elon Musk bilang Tuhan Yesus omong kosong, dia ateis. Semua tidak percaya, dia bilang, nyaman. Dia perlu kerja, tahu? Jadi kasih tahu sebelah kiri kananmu, jadi orang Kristen itu penuh dengan penderitaan. 1, 2, 3. Jadi kalau selalu omong berkat sudah lukat, kalau keluar dari itu tempat kebaktian lu pulang kau tidur. Ada amin? Daripada kau khotbah dari pagi, khotbah dari awal sampai hanya berkat. Apalagi dipaksa, harus beri perpuluhan supaya Anda diberkati. Anda diberkati kalau Anda hidup lurus. Ya toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan. Jadi beda loh bahasanya. Cari dulu dia. Miliki dulu yang benar. Baru apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa itu apa? Harta, takhta, pasangan hidup akan ditambahkan. Tambahan itu tambahan. Tambahan. Bukan yang utama. Oh berarti kita tidak boleh perpuluhan. Oh harus dengan pengertian yang benar. Amin. Bukan hanya cuma satu pengertian, saya memberi supaya saya diberkati. Salah. Anda harus tahu posisi perpuluhan itu apa, Anda harus tahu memberi itu apa. Anda harus tahu semua, supaya ketika Anda memberi itu tidak hangus begitu saja. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, mari kita belajar, kita bongkar semuanya. 1, 2, 3. Supaya Anda mengerti, amin. Siap sesak nafas, siap hati sakit, siap pikiran sakit. Ada amin Eka? Eka bilang ini saya mau beritakan apa di gereja nih. Sudah tahu saya beritakan untuk kamu aja. Buat apa di gereja? Ngapain? Kan untuk kamu. Setelah semua dewasa baru kau beritakan yang benar. Sampai kamu hidup di dalamnya. Selama Anda belum hidup di dalam Bapa dan Bapa hidup dalam kamu, tidak pernah usah ngomong tentang dia bos. Nanti sia-sia. Amin. Oke, kasih tahu sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Katakan sekali lagi, siapkan dirimu untuk Pentakosta. 1, 2, 3. Mari tundukkan kepala.